Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya dimanapun anda berada, dan salam kompak persahabatan. Jumpa malam hari ini talkshow, namun hujan luar biasa lebatnya, tapi nggak masalah, tetap kita jalankan walaupun agak sedikit lambat ya. Dan kali ini tentunya walaupun suasananya hujan sedikit kurang enak didengar, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu pendengaran anda dan juga kita. Ada rekan-rekan yang sudah ada di ujung telepon, ada Pak Cilik, kemudian ada Bung Yandi, Bung Paul, dan Bung Jumudi. Ya, jadi Pak Cilik, Bung Yandi, Bung Paul, dan Bung Jumudi semuanya lengkap. Bung Bordinya yang tidak ada nih malam hari ini, mungkin tiduran. Dan ada Bung Jo sendiri. Saya akan sapa satu persatu dulu. Assalamualaikum Pak Cilik. Waalaikumsalam, Bung Jos. Iya. Selamat malam dan salam sehat untuk semuanya. Oke, baik Pak Cilik, mudah-mudahan sehat. Ini hujan luar biasa Pak Cilik di Barito Timur nih. Amin, amin. Oke, yang penting ini Itu rezeki. rahmat Tuhan turun. Iya. Oke Pak, silakan standby. Selamat malam Bung Jumudi. Malam. Iya, Bung Jumudi masih hujan lebat Bung sana Bung. Iya, lebat di sana ya, luar biasa ya. Oke. Ya, ini hujan deras ini. Lebat ya hujan derasnya. Oke, baik. Bung Paul, apa kabar Bung Paul? Selamat malam. Selamat malam Pak, salam sehat semuanya. Iya, selamat sehat. Mudah-mudahan sehat selalu Bung. Amin, amin Pak, sehat semua. Kebetulan kita di Tampa cuacanya cerah, bisa melihat bulan purnama malam ini dan baik. Oke, baik. Terima kasih. Di radio luar biasa hujan lebat juga. Bung Yandi, assalamualaikum, selamat malam Bung Yandi. Waalaikumsalam, selamat malam, salam sejahtera. Dan selamat malam juga kepada pemirsa radio yang setia, Monika Surya dimanapun berada. Tunggu. Oke, baik. Bung Yandi dan Bung Yandi, Pak Cilik, dan juga Bung Jumudi, Bang Paul. Malam hari ini juga ada semacam ilustrasi nanti yang akan kita tampilkan. Mudah-mudahan bahasa-bahasa yang kita tampilkan di sini juga ilustrasi ini menjadikan semacam analisa bagi rekan-rekan yang sudah ada di talkshow malam hari. Iya. Saya putar Pak ya, Bung Jumudi, saya putar ya Bang ya. Silakan. Oke, baik, inilah dia ilustrasinya. Mama, akhir-akhir ini Mama kok kelihatannya cuek, sibuk, sepertinya tidak peduli dengan Papa. Pa, aku sibuk. Tolong deh pengertiannya. Mama, saya sudah mengerti. Iya dong, harusnya Papa itu koreksi diri. Kita kan sama-sama sibuk. Papa juga yang nyuruh aku jadi pejabat. Ma, bukannya jadi pejabat itu satu kesuksesan bagi kita, bagi Mama, juga bagi Papa tentunya. Iya, Pak. Yang terjadi sekarang, Papa juga pejabat publik. Mama jadi pejabat publik. Jadi waktu kita hampir habis di luar saja, belum memikirkan hal-hal yang sifatnya pribadi, rumah tangga. Hampir tidak ada waktu. Sudah. Sekarang gini saja, Mah. Tinggalkan itu pekerjaanmu. Seperti biasa, ini kan tempat tidur kita. Ranjang ini saya menilai sebagai ranjang bersejarah yang betul-betul membuat Papa itu terinspirasi dengan hal-hal yang luar biasa. Sukses tentunya, kalau kita betul-betul mau sepakat. Yang jadi pemikiran aku kan, memang rencanamu seperti apa sih, Pak? Sini, Mah. Sudah, lupakan semuanya. Kita bicara dari hati ke hati. Mama kan pejabat publik. Iya sih, memangnya kenapa, Pak? Kalau Mama jadi pejabat publik, terus Papa jadi apa? Ya, yang pasti jadi kepala rumah tangga. Papa kan juga pejabat publik juga. Ya, tapi Mama saya anggap lebih kuasa daripada saya. Papa lebih kuasa daripada saya. Kan semuanya kekuasaan ada di Papa. Ah, Mama nih. Oke, kita tidak usah berebut kekuasaan. Iya, betul. Papa juga jadi pejabat publik. Sama seperti Mama juga. Bagaimana, Mah? Kalau kita bersatu untuk mencapai tujuan yang luar biasa. Memangnya tujuan apa, Pak?
Mama ini kayak nggak tahu saja. Kita kan punya kekuasaan masing-masing, Ma. Saya akan mempergunakan kemampuanku, kekuasaanku ini. Ma, sekarang mari kita bangun sinergi yang sinkron antara Papa dan Mama. Papa pejabat publik, Mama pun sama pejabat publik juga. Bagaimana kalau kita sepakat satu tujuan yang nantinya tentunya menghasilkan yang luar biasa, yang tidak terbayangkan oleh orang lain. Papa ini nanti jangan-jangan rakyat tahu. Ya pandai-pandai kita dong, Ma. Itu bisa kita atur. Kan semuanya sudah di tangan kita semuanya. Ada di tangan Mama. Panjang kali dramanya. Luar biasa. Biasanya yang bisa main drama ini siapa? Bung Paul atau Bung Jumudi ya? Kira-kira. Bung Yandi. Yandi ya. Bung Yandi, saya belum membuka judul temanya malam hari ini ya. Saya belum membuka temanya. Tadi Bung Jumudi masih ada? Bung Jumudi? Bung Jumudi udah nampaknya putus ya, mungkin ini nampaknya perencanaan dari atas ranjang. Oke, Bung Yandi coba dianalisa. Tadi judulnya apa? Temanya apa? Nanti akan saya jelaskan temanya yang sebenarnya. Iya, sama dengan Bung Paul, kan ada satu tulisan kemarin yang disodorkan oleh Bung Jos. Tadi sore aku buka, itu temanya. Membangun apa ya? Membangun korupsi di atas ranjang. Iya. Luar biasa, Bung. Nggak jauh beda. Bung Paul, gimana, Bung? Apakah hampir mirip-mirip sama seperti itu? Ya, kalau saya menangkapinya di perencanaan jahat ini. perencanaan yang dimulai dari atas ranjang. Luar biasa. Oke. Sekarang saya ambil positif dan negatifnya. Oke lah. Pak Cilik gimana, Pak Cilik? itu kalau menurut saya konspirasi untuk membuat kesepakatan niat jahat kan gitu. Iya. 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 Masing-masing punya persepsi. Oke, baik. Akan saya buka, dan ini ngetren sekali sih memang sebenarnya ya. Di dunia sudah terbiasa seperti ini. Ya, saya tidak menyoroti lokal atau apapun, tapi yang saya soroti adalah mungkin melihat di dunia luar gitu ya, seperti di nasional, di mana saja nasional lah ya seperti ini. Ya kemungkinan kalau di kita ini ya tak tahu ada atau tidak ya kita ini, saya nggak kurang tahu. Tapi yang pasti kita ambil suatu contoh-contoh di daerah lain gitu, seperti ada tidaknya kan nanti bisa diserahkan penilaiannya ke masyarakat. Iya, oke. Jadi yang jelas Bung Yandi itu di daerah lainnya lain bertim kan gitu. Iya. Iya. Nggak, artinya kita bicara secara umum ya. Secara umum, ya secara umum. Jadi begini, Bang. Saya minta pendapatnya satu persatu nih, terutama Bung Paul, Bung Yandi, apakah bisa memang ya di atas ranjang itu, ini temanya dikeluarkan ya temanya? Keluarin aja temanya. Keluarin, oke, baik. Saya akan membuat tema dengan judul ini. Judulnya sebentar saya cari dulu. Ini kebanyakan data sini menghilang kemarin, jadi luar biasa. Judulnya adalah membangun korupsi dari atas ranjang. Membangun korupsi dari kesepakatan kerja. Iya. Dari atas ranjang. Ini sering terjadi di dunia luar ya, Iya. bukan di sini, dunia luar. Di dunia entah berantah. Iya. Bung Yandi, ada tidak Bung kira-kira semacam ini dilakukan, Bung? Saya ingin tanya, hanya kira-kira saja. Kita menganalisa, karena yang menganalisa tidak ada salahnya ya, menganalisa. Langsung komen atau tinggal cuma jawab ada atau tidak gitu? Tentunya dijelasin kalau ada seperti apa, kalau tidak ada seperti apa. Oke, silakan, Bung. Oh iya. Berarti saya lagi yang mulai nih ya. Oke. Tema yang ditawarkan Bung Jos adalah membangun korupsi di atas ranjang. Berarti tema ini adalah terkait dengan sebuah judul kemesraan, ya. Mesraan. Ada dua tulisan yang saya baca. Iya. Ada dua tulisan yang saya baca, ya. Itu dari
Pak Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar. Iya. Beliau menulis merancang korupsi dari ranjang. Iya. Nah, merancang korupsi dari ranjang. Kemudian tulisan lain yang mirip-mirip itu disadur dari Pak Saryudi Sintaja Putra. Iya. Nah, ini data diambil dari KPK malah, ya kan? Iya. Judulnya ketika korupsi direncanakan di tempat tidur. Iya. Iya. Dari dua judul ini sepertinya ditambah tema Bung Jos, Iya. artinya klop ya. Hanya perbedaan bahasa saja, Iya. ya kan? Iya. Dua judul tulisan ini apabila kita cermati ditambah dengan tema yang ditawarkan oleh Bung Jos, itu hanya perbedaan bahasa. Oke, saya tertarik dengan apa yang ditulis oleh Pak Ujang dari Al-Azhar ya, pengamat politik dari Al-Azhar. Oke. Silakan. Gitu kan. Jadi beliau ini mengungkapkan kepada Pak Sutri yang terjerat korupsi. Pak Sutri itu maksudnya pasangan suami istri. Nah, beliau menggambarkan ini adalah cermin politik dinasti atau oligarki. Nah, ini lebar lagi jadinya. Luar biasa ya. Silakan. Nah, jadi beliau ini menggambarkan cerminan refleksi dari politik, pelaksanaan politik dinasti ini, boleh dikatakan keluarga lah ya. Kalau ini satu keturunan lah ya, keluarga atau satu keturunan atau oligarki. Nah, kita sering mendengar kata-kata oligarki juga ya di sini ya. Tapi aku menambahkan juga ya. Kalau di tulisan beliau itu ini adalah cerminan politik dinasti atau oligarki, aku tambahkan ini juga cermin dari tindakan otoriter, gitu. Nah, jadi ini hanya penambahan saja dari kita yang ada di Bartim nanti ya. pendapat kita di Bartim gitu. Penambahan otoriter di situ. Nah, kalau beliau Pak Ujang Komarudin ini sebagai pengamat menggambarkan dominannya campur tangan istri kepada pihak suami, dominannya campur tangan keluarga, gitu, kepada pihak suami, atau dominannya campur tangan suami kepada istri yang menjadi pejabat publik, gitu kan? Atau dua-duanya punya kekuasaan, seperti yang digambarkan oleh Bung Paul, dua-duanya punya kekuasaan pejabat publik. Kemudian ini menjadi pemicu terjadinya penyelewengan anggaran. Inilah yang menjadi pemicunya. Karena apa? Kekuasaan dinasti dan oligarki ini ya kan menjadi semakin kuat, ya kan? Dan menjadi semakin ingin mempertahankan kedinastiannya. Semakin panjang, semakin lama, semakin kuat dia. Itu tradisi dari kekuasaan dinasti dan oligarki. Timbullah yang namanya otoriter. Nah, nanti kita lebih jauh akan membahas masalah itu, ya kan? Kalau dikatakan apakah ada, kata Bung Jos, ya kan, persoalan ini, rancangan ini bisa dirancang di atas ranjang? Jelas bisa. Jelas ada. Banyak contoh, ya kan? Banyak contoh kok. Ini masalah-masalah ini justru diungkapkan oleh dua penulis ini. Kita mungkin masih ingat ya Pak Ismun Nandar ya, yang selaku bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk itu ya, untuk melakukan pemotongan. Iya. Ya kan, yang kemudian istrinya beliau, selaku ketua DPRD, melakukan intervensi atas penunjukan pemenang lelang proyek, gitu kan? Di pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kita masih ingat kali itu ya. Ini kasusnya baru saja terjadi loh. Betul. Diyakini oleh banyak pihak bahwa settingan ini justru dilakukan di tempat tidur, gitu. Diyakini oleh banyak pihak. Ini ditulis oleh Pak Ujang Komarudin, gitu loh, ya kan? Diyakini oleh banyak pihak, bahkan oleh KPK sendiri, ya kan? Itu dirancang di atas tempat tidur, gitu. Nah, itu. Nah, mungkin kita juga masih ingat dengan, kalau tidak salah, saat mantan bendahara umum Partai Demokrat M. Nazarudin ya, dengan Nenek Sri Wahyuni kalau tidak salah, yang divonis bersalah karena tindak korupsi, ya kan? Iya. Betul Pak.
Ini juga KPK meyakini bahwa perbuatan ini dirancang di atas tempat tidur gitu loh. Perbuatan ini dirancang di atas tempat tidur. Nah kemudian mungkin ada yang masih ingat pasangan suami istri mantan wali kota Palembang, Sumatera Selatan, tapi beliau sudah meninggal, Pak Romi Herton dan Ibu Masito. Nah, mereka juga dinyatakan dalam tipikor sebagai terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dan KPK meyakini ini juga dirancang di atas tempat tidur. Jadi pertanyaan Bung Jos tadi terjawab ya, sudah ya, bahwa ini memang sudah diyakini oleh KPK sendiri, perbuatan ini justru dirancang di dalam kamar di atas ranjang, gitu. Nah, persoalannya akhirnya yang timbul kenapa? Kan begitu. Akhirnya menciptakan apa yang dinamakan politik dinasti, politik oligarki, ya kan? Iya. Oligarki ini adalah sebuah struktur di mana kekuasaan berpusat hanya pada sekelompok orang. Nah, seringkali golongan kecil ini mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Iya. Betul ya, Pak Cilik ya? Tahu? Ya, betul, Pak. Iya. Oligarki ini adalah di mana kekuasaan berpusat hanya pada segelintir orang atau sekelompok orang. Dan mereka mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Yeah. Oligarki ini sudah muncul istilah ini karena ditimbulkan sudah lama sekali, ini pada zaman Aristoteles ya, oligarki ini. Kita udah belajar dari SMA ini, oligarki ini. Iya. Iya kan? Sering-sering ditemukan di buku-buku di SMA. Bahkan ini pernah dipraktekkan di Yunani. Dan ini sangat populer sekali saat itu. Di sejarah baik di Athenanya maupun di Spartanya, dua kota terkenal di Yunani waktu itu. Ini sudah terjadi sejak abad ke-14 kalau tidak salah itu. Ya kan? Nah, oligarki ini akhirnya bisa diekspresikan di dalam dinasti atau yang kita sebut dengan lebih kecil lagi, ruang lebih kecil adalah keluarga yang melakukan bisnis, ya kan? Yeah. Keluarga yang melakukan bisnis dan keluarga yang berpolitik, begitu kan? Yeah. Yang ikut dalam kancah politik. Kemudian dua bidang ini digabungkan menjadi kedua sumber yang kuat, bisnis politik, gitu loh. Yeah. Nah, sehingga menghasilkan suatu energi yang sangat kuat. Nah, oligarki ini akan mengamankan sumber daya yang mereka miliki, memaksimalkan keuntungan di semua bidang yang menguntungkan bagi mereka. Begitu. Jadi ini untuk mengontrol masa depan. Dan ada sebuah tradisi yang akan lahir dari oligarki itu adalah pengamanan, security, safety, di mana nanti akan dicadangkan, akan dikuatkan pengganti dari tampuk kekuasaan selanjutnya adalah dinasti itu sendiri, gitu. Dan ini adalah bagian dari safety, dari pengamanan kekuasaan politiknya maupun dari pengamanan kekuasaan bisnisnya. Nah, nanti masyarakat yang akan menilai apakah di Barito Timur akan ada hal-hal yang seperti itu, ya kan? Masyarakat sendiri yang akan menilai. Ada barometer yang bisa saya berikan sebagai contoh. Ada tulisan Pak Wijayanto ya. Pak Wijayanto ini mungkin tidak ada yang tidak kenal ya. Dia Pak Wijayanto. Ya, Direktur Center. Dia untuk media dan demokrasi di LP3IS yang sering juga dipakai untuk lembaga-lembaga penelitian dan survei ya. Iya. Kalau Pak Wijayanto yang sering tampil di TV, ELC mungkin sudah pada rata-rata kenal lah kita semua ya kan? Nah, Bambang ya, di dalam salah satu literatur atau hasil penelitian lembaga ini, ya kan? Ada yang mengambil sumber dari bukunya kalau tidak salah yang paling bagus itu. Kalau tidak salah itu dia literaturnya bersumber pada Stephen Levitsky ya. Dan Daniel Siublan. Kalau tidak salah saya ingat, tidak lama saya baca buku itu kok. Ada 4 indikator yang menyatakan bahwa setidaknya akan ada pertumbuhan oligarki
yang saya tambahkan tadi akan memunculkan Iya. otoriter. Ada 4 indikator nanti sehingga akan terjadi otoriter. Indikator itu apa saja, ya kan? Itu yang pertama, adanya penolakan atau tidaknya memiliki komitmen yang lemah terhadap aturan main yang demokratis. Negara kita ini negara demokratis, ya kan? Iya. Tapi kira-kira walaupun negara kita ini negara demokratis, dia tidak banyak menggunakan dasar-dasar aturan-aturan demokratis ini. Dia akan menolak, ya kan, dengan caranya dan tidak memiliki komitmennya sangat lemah terhadap aturan main demokratis itu sendiri, gitu kan? Nah, seharusnya aturan main demokrasi itu, misal contoh, ya kan? Ya tidak usah jauh-jauh lah ya. Di Indonesia ini ada aturan pengangkatan pejabat, misalnya kan? Iya. Ada aturan main, ada yang namanya buffer zakat, gitu kan? Ada yang namanya melalui proses assessment, gitu kan? Ini orang-orang yang otoriter tidak akan begitu menggunakan aturan-aturan demokratis seperti ini. Dia akan lampaui itu, gitu. Iya kan? Tapi prosedurnya tetap dia lewatin. Itu orang buffer zakat tetap akan tanda tangan. Tetap akan mengesahkan, gitu kan? Tapi prosesnya akan dia lah. Kita kan tidak bicara skop kecil nih, skop luas. Iya, betul. Masyarakat yang menilai, begitu kan? Iya. Atau Bung Jos lah mungkin. Atau Bung Jos. Orang-orang seperti ini akan diberangus. Oke. Betul, saya serius nih. Iya. Saya serius mengatakan ini ya Bung Jos ya. Iya, betul. Orang-orang seperti ini akan diberangus. Padahal itu adalah dari penyampaian pendapat yang dijamin undang-undang, gitu kan? Kemudian tindakan DPRD anggota DPRD diberikan kekebalan, tapi tetap akan buang lingkupnya dibatasi dan ditekan, gitu kan? Bagi yang mereka bersikap oposisi. Bersikap oposisi dalam hal ini adalah orang yang bertentangan tentunya, kan begitu? Iya. Ini tentunya adalah indikator yang kedua. Nah, silakan ya terserah masyarakat pendengar menilai. Saya hanya menyatakan indikatornya saja. Dan ini hasil penelitian dari Wijayanto, ya, dari LP3IS, gitu kan? Iya. Nah, indikator yang ketiga cenderung berdampak langsung ke sipil, tapi memberi toleransi atau bahkan menganjurkan kekerasan aparat keluarga. Sikap. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi menggunakan tangan aparat atau mengadu domba antara aparat dengan masyarakat atau dengan perusahaan, begitu, ya kan? Iya. Nah, ini juga sebagai indikator jika memberlakukan ini, gitu kan? Maka ini adalah sikap otoriter yang lahir dari sikap oligarki dan dinasti tadi. Sudah 3 indikator ya. Kalau tidak salah indikator yang terakhir itu ya ini Bung Jos, catat ya. Ini Pak Wijayanto yang mengatakan, bukan Yamdi loh ya. Kesediaan penguasa untuk membatasi kebebasan sipil termasuk media. Iya. Catat Bung Jos. Iya. Iya kan? Betul. Termasuk radio mereka kan? Iya, betul. Termasuk media. Korban Nah, itu. ini juga salah satu indikator yang indikator bahwa dia memiliki sikap otoriter yang lahir dari oligarki dan dinasti. Sedikit Bung aja. Bukan Yandi mengatakan. Yandi hanya mengutip tulisan dari Wijayanto. Tapi kalau ada kalimatnya berbeda sedikit, ya wajar-wajar saja. Wajar saja Bung Yandi. Ya? Wajar-wajar saja kan? Wajar-wajar saja, karena kan tulisannya panjang tuh, ya kan? Kita susah mengingatnya. Jadi dikutip jadi singkat kan gitu? Jadi singkat, dipersingkat saja gitu kan? Iya. Nah, itulah akhirnya apa? Saya berkesimpulan pertama, ya kan? Walaupun ini bukan kesimpulan akhir, ini kesimpulan ilustrasi awal. Iya. Memang seorang suami istri yang berdaya guna sama-sama memiliki kekuasaan publik, ya kan? Itu bisa melakukan hal-hal, mendiskusikan hal-hal ini di atas ranjang, ya kan? Kemudian melahirkan pula dinasti politik dan
Oligarki melahirkan sikap otoriter. Jadi istilahnya banyak contoh, bahkan data kita dapat ambil dari KPK sendiri yang statement kenapa terakhir-terakhir ini banyak korupsi dirancang, didiskusikan, diranjang oleh pasangan suami istri. Bahkan mungkin bisa saja bukan pasangan suami istri kalau itu dirancang ya, bisa saja. Yang kemarin juga lagi tren dengan istri-istri simpanan gitu kan. Iya. Lagi tren dengan apa istilahnya itu, dengan peliharaan kan begitu, ya kan? Iya. Itu juga bisa mempengaruhi, tapi kita tidak terlalu bicara jauh tentang itu, ya kan? Kita fokus pada tema yang ditawarkan Bung Jos. Iya. Bahwa apa yang didiskusikan dirancang di atas ranjang itu bisa melahirkan dinasti dan oligarki yang melahirkan sikap akhirnya otoriter. Demikian, Bung Jos, kalau ini dari tema yang diajukan. Oke. Luar biasa. Aduh. Saya ambil napas jadinya ya. Luar biasa. Iya. Dan itu memang betul-betul Bagi yang mau tertawa aja gitu. Aku juga mau tertawa. Iya. Aduh, luar biasa Bung, betul-betul malam hari luar biasa sebenarnya. Tapi sayang, Bung Jumudi tadi keluar, hujan lebat di sana tadi. Bung Pordik nampaknya kehujanan dan ketiduran ini. Rekan saya. Jadi untungnya saya ini termasuk orang yang banyak membaca. Jadi begitu betul. Ada tema begini ya, saya ingat buku-buku beberapa literatur yang pernah saya baca gitu. Iya. Tadi rencana saya tidak mau saya ungkapkan itunya temanya, biar aja nanti menganalisa masing-masing aja sudah gitu. Oke, saya punya rekan Bung Pauli kalau punya analisa nih biasanya lain daripada yang lain. Tadi saya menawarkan membangun korupsi dari atas ranjang. Bung, silakan disikapi Bung. Itu tadi kalau analisanya itu seperti apa gitu? Gambaran yang Anda dapatkan. Silakan Dok. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Jadi apa yang saya bisa simpulkan dari prolog yang tadi Bapak sampaikan, dialog tadi antara suami dan istri, itu sudah dijelaskan dari Pak Yandi ya. Ya, dalil-dalilnya semua itu betul sampai terakhir pada Pak Bambang Wijayanto. Itu saya sepakat Pak, amat sangat sepakat, dan itu semua mungkin dan bisa terjadi Pak, bisa saja terjadi. Namun Pak, ini yang kita perlu garis bawahi di sini Pak. Ada ungkapan orang mengatakan bahwa di balik seorang laki-laki yang hebat pasti ada seorang istri yang hebat. Ya, di balik seorang laki-laki yang sukses ada seorang perempuan yang hebat. Tapi kita ingat juga Pak, Adam itu jatuh ke dalam dosa karena hebatnya Pak Paul itu. Ya, artinya kita juga harus menyadari bahwa Nabi Adam itu jatuh ke dalam dosa karena Siti Hawa Pak. Siti Hawa duluan yang melanggar. Dan luar biasa Bung Paul ini. Ya, kita ambil. Buat kesalahan ya. Kita ambil. Kalau saya kan nggak usah terlalu menjurus. Kalau Pak Yandi sudah kupas semua dari referensi literatur yang ada. Cuma saya hanya mau kembali kepada ungkapan. Karena bagaimanapun juga kita berbicara begini, kita harus jelas referensinya Pak. Nah, kalau saya belum sampai ke referensi itu, jujur. Saya masih sampai ambil yang bagian-bagian umum. Ungkapan yang pertama, di balik laki-laki yang sukses ada seorang perempuan yang hebat. Itu kita sepakati Pak ya. Iya, oke. Ya. Sepakat. Okay. Dan hal yang kedua Pak, kita harus ketahui juga bahwa Nabi Adam itu jatuh ke dalam dosa karena Siti Hawa Pak. Artinya apapun Pak yang sudah dirancang Pak, kalau Siti Hawa bilang enggak, saya mau yang begini, pasti akan berubah Pak. Haluan kapal bukan lagi di nakodanya, tapi sudah di Siti Hawa. Sudah di motorisnya lagi dah. Ya kira-kira kalau menurut saya begitu Pak, karena di sini peranan wanita sangat tinggi Pak.
Iya. Apalagi Artinya dua-dua. kalau juragan mau ke utara, motoris mematikan mesin kan nggak jalan kan? Nggak jalan, Pak. Iya. Makanya kan ini kan kita aduh. Luar biasa. Ini kita berbicara ketika dalam satu perahu ini kan ada dua mesin yang berfungsi, Pak. Iya. Iya. Ya, dua-dua mesin yang berfungsi, Pak. Macam- Walaupun yang satu ini dia taruhnya kalau di speednya dia taruh mungkin 25 PK, Pak. Yang satu ini hanya 15 PK, Pak. Tapi kalau 15 PK bilang saya mau ke utara. Jadi 40 Vika kan? Ya 40 PK, tapi yang pasti yang ikut lah, yang 25 PK ini pasti akan ikut ke 15 PK. Iya. Karena dia bilang kemudinya saya yang pegang. Nah, jadi itu Pak maksud saya, kenapa kita harus melihat masalah ini, Pak? Bagaimanapun juga, Pak, ya, bagaimanapun juga ada sosok hebat di balik kesuksesan seorang laki-laki itu, Pak. Jadi apapun yang dia inginkan pasti bisa akan tercapai. Mungkin kalau kita lebih mengerucut ke daerah kita, ya Bapak juga bisa lihat lah. Ya saya tidak perlu menyimpulkan, nanti rakyat yang mengambil kesimpulan. Ya, kalau wanita ini dia punya kegiatan, dia akan mengalahkan Pak anggaran-anggaran yang lain. Pasti dia lebih besar. Pasti anggaran dia besar. Nah, kita tidak boleh menuduh Pak. Tapi kalau kita berbicara masalah di atas ranjang, ya kalau saya ngambilnya begitu. Sepakatnya begitu. Karena itu yang saya lihat, bagaimanapun juga pengaruh ibu atau wanita dalam hal organisasi ini Pak amat sangat besar Pak. Untuk itu ya saya sepakat juga apa yang dikatakan oleh Pak Yandi tadi. Ya semua betul Pak. Cuma kita jangan menyepelekan Pak. Karena bagaimanapun juga arah haluan ada di peranan ibu Pak. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Sementara, terima kasih. Oke. Oke. Senyum aja dulu, ditahan. Nanti setelah ini boleh. Oke. Terima kasih Bang Paul. Aduh, Pak Jelek sudah ketawa duluan nih sekarang. Silakan komentarnya, Bang Jelek. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Artinya tema kita malam ini, kalau sudah mendengar penjelasan dari Bung Yandi dan Bung Paul ini, saya sangat geli jadinya. Mereka ini sebenarnya orang orang hebat kelihatannya kan? Geli-geli sedap ya. Iya. Dan orang hebat dua-duanya. Orang-orangnya yang menggelikan itu temanya. Iya, artinya orang hebat semua. Kalau Bung Yandi ini orangnya kelihatannya wawasannya sangat luas. Begitu ada judul dia cari referensi sehingga artinya banyak yang butir-butir yang bisa kita dapat dari Bung Yandi ini, termasuk Bung Paul ini juga bisa membuat perumpamaan yang istilahnya menggelikan gitu. Luar biasa. Iya. Terlebih lagi ini buat Bung Jos saya ucapkan selamat kan, karena sudah bisa membuat ya ilustrasi yang seperti itu. Artinya yang jelas ilustrasi itu sangat menyentuh. Nah, jadi yang lebih hebat lagi ilustrasinya ini, yang buat ilustrasi ini. Ya, artinya pada intinya memang apa yang dikatakan Bung Yandi itu sangat benar dan Bung Paul itu sangat benar juga. Adam itu jatuh karena Hawa kan perempuan. Dan kita dengar banyak di KPK itu orang korupsi itu karena tuntutan sang istri yang banyak. Karena istri ini banyak kebutuhan. Paling tidak kalau lihat orang punya mobil, dia mau punya mobil, sudah satu mau dua kan gitu. Kalau orang punya pesawat, dia juga mau punya pesawat begitu. Kadang-kadang kan begitu. Sehingga membuat suaminya jatuh itu banyak yang dari istri, tuntutan dari istri. Apalagi kalau misalnya sama-sama punya pejabat kekuasaan. Sehingga konspirasi itu bisa dibangun dari atas ranjang. Nah, itu dia. Sehingga konspirasi itu bisa dibangun dari atas ranjang. Misalnya Bapak punya kekuasaan ini, katanya bidang ini yang bisa dianukan. Nanti saya yang bidang ini, katanya kan gitu kan. Kalau dia sama-sama pejabat publik. Jadi oleh sebab itu butir-butir yang disampaikan Bung Yandi itu sangat-sangat tepat dan sangat menyentuh. Tinggal masyarakat kita Barito Timur aja yang bisa menilai nanti. Siapa yang misalnya seperti yang apa yang dikatakan Bung Yandi itu, berarti ada di Barito Timur.
atau di daerah di mana-mana kan begitu. Ya, penilaiannya kita serahkan ke masyarakat. Ya, penilaiannya kita serahkan kepada masyarakat kita Barito Timur. Nah, jadi ini bisa terjadi di mana-mana. Oligarki dan ini tadi kan, di daerah manapun, di negara manapun, saya kira bisa terjadi. Iya. Konspirasi ini kalau dia sama-sama pejabat publik bisa dibangun dari atas ranjang begitu. Begitu kan Bung Yandi? Iya, betul. Dan itu juga banyak referensi yang menyatakan itu. Iya. Artinya referensi ini kan dari para orang ahli kan gitu yang sudah mengadakan penelitian begitu kan Bung Yandi? Betul. Jadi saya cuma dengar itu sering orang di KPK itu ditangkap korupsi karena tuntutan sang istri, baik istri yang sah maupun istri simpanan kata Bung Yandi tadi kan gitu. Tapi kita tidak usah membicarakan masalah istri sah atau istri simpanan, yang jelas pengaruh dari perempuan. Seperti apa yang dikatakan Bung Paul tadi, Adam itu jatuh ke dosa karena Hawa kan begitu. Iya. Jadi dua-duanya ini hebat ini pengomentarnya malam ini. Oke. Saya dengan senang hati sepakat itu. Walaupun sebenarnya satu kegembiraan ini sulit untuk dibayangkan ya, apabila kalau apalagi malam-malam ya setelah hujan itu memang perlu dihangatin gitu. Jadi begini. Iya. Saya tadi sebenarnya udah tidak dalam hati saya bertanya-tanya, ini jadi toso tidak? Karena hujan lebat luar biasa ya. Sedangkan temanya hangat gitu ya. Jadi Bung Jos, saya kira saya tidak perlu terlalu banyak mengomentari karena komentar dari Bung Yandi dengan Bung Pauli saya kira sudah sangat masuk akal gitu. Iya. Oke. Atau ditambah dengan contoh lagi nih, saya mau mencontohkan lagi nih. Oh ya, silakan punya nih. Setelah giliran aja. Karena kalau contoh kan agak panjang. Oke, baik Pak Jelik. Ya, saya kira begitu saja pendapat saya, dan silakan rekan-rekan yang lain lagi kan. Silakan Bung Jos. Baik. Oke Pak Jelik. Sebenarnya apa mungkin ya hal ini bisa terjadi? Terus kalau terjadi, saat ini terjadi di negara manapun ya, saya nggak mengatakan di Barito Timur atau di mana ya, suatu rencana di atas ranjang ya, yang mana ini adalah suami istri, dan rencana terjadi dan mereka sudah menjadi figur publik, pejabat publik. Tapi apa mungkin demi kepentingan rakyat, kira-kira loh ya, demi kepentingan rakyatnya apa mungkin mereka berdua sanggup menjalankan misinya itu yang kira-kira ya boleh dianggap melanggar aturan lah. Kira-kira mungkin atau tidak Bung Yandi? Silakan. Ya, mungkin karena referensinya juga mengatakan hal itu sering terjadi, bukan mungkin lagi, tapi memang sering terjadi. Beberapa referensi mengatakan itu, begitu kan. Nah, di awal tadi kita agak sedikit diperluas ya pembicaraan lah. Artinya begini saja, karena ini temanya masalah korupsi di atas ranjang, ya kan. Tapi sebenarnya banyak indikator-indikator korupsi itu yang dikategorikan korupsi ya, termasuk penyalahgunaan wewenang juga itu dikatakan kategori sebagai korupsi, bisa jadi gitu kan. Jadi di awal tadi kan sudah aku contohkan, ya kan? Ini Anda Yandi jadi bupati radio. Iya, oke. Sekarang bicara. Baru saya selantik malah ya. Oke. Iya ya. Ini contohnya Yandi jadi bupati. Iya. Yandi jadi bupati. Ini yang dicontohkan, ya kan? Bupati radio artinya harus dengan hal yang konkret dicontohkan. Bentuk dari sikap perbuatan yang banyak merugikan itu kan yang bisa dirancang di atas ranjang. Gitu kan? Oke. Begini. Ini Yandi yang jadi bupati ya, bukan orang lain ya. Iya, barusan saya lantik tadi ya. Ada dua contoh. Contoh pertama di awal sudah saya kemukakan. Nah, ini bermain drama juga nih, ya kan? Karena kami di tempat tidur nih. Nah, saingan ini. Ya, gitu ya. Nah, ini beberapa hari lagi Papa mau melakukan pelantikan. Ya kan? Ini sudah disusun. Oh, siapa-siapa Pak? Gitu kan? Oh, ini orangnya Pak. Oh, ini jangan Pak. Ini Mama nggak suka. Ya kan? Yang ini saja, ya kan? Ini orang Mama. Oh, yang mana lagi Mah? Gitu kan? Jadilah sebuah rancangan disusun malam itu di atas ranjang, kan begitu? Iya.
Padahal kan seharusnya mekanisme demokrasi sesuai aturan itu harus melalui Baperjakat, ya kan? Kemudian Baperjakat melaporkan hasil dari asesmen atau tes yang mereka lakukan, ya kan? Analisis yang mereka lakukan, ini loh yang layak menduduki jabatan-jabatan ini, kan begitu. Nah, tapi ini kan tidak. Nanti dulu, ya kan? Kemarin sudah datang ke menghadap si ini, si itu, si ini, si itu, gitu kan? Kalau PT ada duitnya kok, Pak? Gitu kan? Nah, ini bicara duit ya. Kalau istri bicara duit kan begitu, ya kan? Oke, Bung Yandi. Umpama Yandi loh jadi bupati loh ya. Bung Yandi, sejenak, ya. Bung, saya nambah penduduk dulu, Bung. Ditahan dulu sebentar ya. Ada Bung Purdi mau masuk ya sebentar ya. Oke, mudah-mudahan Bung Purdi bisa masuk. Tadi barusan saya calling, namun mungkin kehujanan Bung Purdi ini. Sebentar, tunggu sesaat. Bung Purdi, Bung Jumudi bisa masuk, Bung? Mungkin sudah reda hujannya ya di sana ya. Oke. Bung. Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang nomor 7. Oke, sebentar. Dan untuk rekan-rekan yang mau gabung, saya tunggu Anda ya di 0853 4833 7793. SMS juga boleh, SMS boleh. SMS saya tunggu ada di 0853 4833 7793. Kemudian rekam pesan Anda juga dengan cara hubungi ke bintang. Oke. Baik. Bung Pordi nanti kalau mendengar silakan masuk ya di ini ya di 0813 4911 7711 ya, tunggu Anda ya. Oke, baik. Bung Yandi dilanjut, Bung. Iya. Anggap saja lah Yandi jadi bupati, wali kota, ya kan? Wali kota radio lah ya. Ya, oke. Siapa yang menghadap Pak kemarin, Pak? Kan begitu. Ini masih si ibu ini mau minta jadi kabid. Berapa duitnya? Kalau kabid ya paling sedikit lah 25 lah atau 30 lah ya kan, kabid camat gitu kan. Oh iya Mas, sudah segitu memang diinikan ini. Udah gitu kan. Ini mau jadi kadis. Bapak ini gitu kan. Wah, kalau kurang 50 jangan, Pak. Kan gitu. 100. 100 masih kalau kadis 100 gitu loh. Ya kan? Artinya begini. Ini sering terjadi loh. Ya kan? Kalau Yandi jadi bupati begitu, kalau Yandi, makanya jangan pilih Yandi, bahaya. Kalau Yandi jadi bupati, radio Suryani ditutup atau enggak, Bung Yandi? Saya tutup langsung. Oke. Pokoknya satu contoh ya kan. Pokoknya radio yang sering mengkritik adalah melalui Baperjakat, gitu kan. Ada asesmen, ada tes, ada analisis yang sudah mereka lakukan. Tapi apa yang terjadi? Ini tidak kepakai. Nah inilah sikap otoriter, sikap yang lahir dari oligarki yang saya bilang di awal tadi kan. Akhirnya yang Bung Yandi, akhirnya yang jalan ABS ya. Akhirnya yang jalan ABS. Padahal yang kasih duit ke Yandi ini orangnya tidak mampu. Secara intelektual maupun secara kemampuan dia tidak mampu melaksanakan jabatannya itu gitu loh, ya kan? Akhirnya yang rugi siapa? Masyarakat yang rugi, ya kan? Nah, contoh kedua, gitu kan? Sebentar Bung Yandi. Kalau nggak mampu tadi apa di PLT kan jadinya di situ? Kalau Bung Yandi jadi bupati? 50% dinas akan di PLT kan? Kenapa? Dia tidak boleh ngambil kebijakan strategis. Kebijakan strategis tetap ada sama saya, gitu kan? Iya. Gawat ini. Apalagi kebijakan yang duitnya banyak. Oh jangan, saya akan PLT-kan itu. Berarti Bung Yandi kalau radio Monika sering kritis ini langsung dipecat ya? Langsung ya? Langsung ditutup pakai teknik gitu kan. Saya pasti keluarin dulu saya tekan mau pemilik radionya dulu gitu dengan syarat apapun, kan begitu. Kontraknya dihilangkan dulu ya, kontraknya. Iya, gitu pakai teknik. Tenang aja. Saya punya cara untuk menekan radio ini bagaimana agar bisa tidak bersuara, kan begitu.
Kalau berhasil. Iya. Contoh kedua ini yang sering ditemui, ya kan? Apabila Yandi jadi bupati begini loh. Kan masing-masing SOPD itu membuat RKA ya. Iya, betul. Membuat RKA. Ya kan? Rancangan. RKA itu adalah rencana kegiatan anggaran. Pak Cilik pernah mengatakan ini dulu waktu talk show, aku masih ingat nih, ya kan? Nah, RKA itu kemudian dibahas di tim anggaran bersama DPRD oleh tim anggaran ya. Tim anggaran itu adalah tentunya ada Pak Sekda, ya kan? Kemudian tim TAPD dulu yang di Bung Yandi. Ya, itu yang dikemukakan Pak Cilik dulu. Tim TAPD dulu, kan gitu. TAPD dulu, gitu kan? Nah, setelah masak di sana baru diserahkan ke DPR untuk disahkan gitu. Nah, diserahkanlah ke DPRD, gitu kan? Untuk disahkan dan disetujui, gitu kan? Iya. Akhirnya setelah disahkan menjadi apa yang dinamakan DPA, itu yang kata Pak Cilik kemarin, gitu kan? Iya, betul. Nah, DPA ini adalah dokumen penggunaan anggaran, kan begitu? Nah, itu diserahkanlah setelah itu ke semua SOPD, kan begitu? Iya. Untuk dijalankan. Nah, bagaimana sistem alur keuangannya, kan begitu kan? Nah, masing-masing SOPD, karena koordinatornya Sekda, tentu ke Sekda kan? Untuk didisposisi, karena anggarannya sudah di DPA, begitu kan? Nah, minta disposisi lah ke Sekda, gitu kan? Nah, habis dari Sekda, alurnya biasanya langsung ke dapurnya duit, namanya PPKAD. Setelah didisposisi oleh Sekda, setelah PPKAD sudah memverifikasi segala macam, tinggal dicairkan ke bank untuk pelaksanaan kegiatan, kan begitu? Iya. Itu alurnya loh ya. Ini alurnya. Buka lagi perbuknya kalau tidak salah, ya kan? Buka aja perbuknya, itu alurnya. Artinya ada disposisi Sekda, ada kemudian verifikasi dilakukan oleh PPKAD, tinggal kemudian kalau sudah dilakukan pengamatan di PPKAD sama verifikasi itu tinggal dicairkan ke bank, kemudian dilaksanakanlah kegiatan itu. Begitu kan? Alurnya. Yeah. Tapi kalau Yandi jadi bupati, sini kepala PPKAD. Jangan keluarkan uang ini sebelum saya restuin. Iya, luar biasa. Kalau Yandi jadi bupati, sebelum saya setujuin, sebelum ketuk palunya oke, jangan keluarkan ya, jangan berani-berani ya. Sebelum ada maklumat dari saya. Iya. Belum ada maklumat, lu nonjok nanti nih. Kalau berani melanggar ini, itu kalau Yandi ya, gitu kan? Iya, betul. Artinya begini, akibat dari kebijakan yang akhirnya tersentralisasi ke Yandi, begitu kan? Menghambat kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga beresiko dana serapannya rendah karena terlambatnya dilaksanakannya kegiatan, karena harus minta restu dulu ke Yandi. Yandi tidak peduli, begitu dia minta restu dia banyak ya apa nih, gitu kan? Oh, ini tidak perlu coret, gitu kan? Gitu kan? Akhirnya apa? Pembangunan juga terhambat. Yang rugi siapa? Masyarakat. Ini Yandi bertanggung jawab tidak? Gitu kan? Makanya masyarakat Matim jangan pilih Yandi, nanti berbahaya nih. Yandi udah tahu hitung-hitungannya. Ya kan? Tekniknya tahu. Jangankan jadi bupati Matim, DPRD aja jangan dipilih dia. Luar biasa. Iya dong, iya kan? Padahal baru lantik. Kalau cara-cara Yandi begitu, ya akhirnya menghambat pembangunan, serapan anggaran rendah, gitu kan? Ujung-ujungnya kasihan masyarakat, daya beli turun, kan begitu dampaknya semuanya. Coba pikirkan, kenapa? Di mana mandeknya? Di mana lambatnya? Di mana tertahannya lama? Harus ada surat. Alurnya sederhana loh. Disposisi sudah dibuat RKA, ya kan? Tapi harus ada surat sakti lagi. Apa itu? Harus ada surat sakti dari Yandi lagi. Harus ada restu dari saya, Pak. Kalau saya jadi bupati, gitu kan? Harus ada restu. Ini kan kalau sudah menjadi DPA kan nanti istilahnya timbul ganti uang, gitu kan?
ganti uang ini ya biasanya berkaitan dengan biaya perjalanan, gitu ya Pak Cilik ya. Operasional kantor. Ada juga yang LS ya Pak Cilik ya, LS ya, LS ya. Dia dengan LS ya. Kalau LS itu honor kan gitu. Honor, gaji, ATK, termasuk biaya organisasi seperti KONI, PKK, dan KRTI. Kan begitu, Pak Cilik ya? LS semua itu ya, Pak. LS semua itu. Sini. KONI mana KONI? Kalau Yandi jadi bupati, ya kan? Orang aku tinggal panggil kok, gitu. Nah, itulah permainan Yandi. Artinya, apa yang terjadi? Politisasi dari alur anggaran, ya kan? Belum lagi dicontohkan persoalan bisnis ya. Ini belum masuk ke persoalan bisnis nih. Ini baru ada persoalan pertama tadi pengangkatan pejabat. Kalau yang jadi bupati, ini alur duit, begitu kan? Ini belum lagi masuk pada pola bisnis. Nanti itu panjang kalau masalah bisnis, ya kan? Nah, itu kurang lebih jahatnya saya kalau jadi bupati, makanya jangan pilih Yandi. Gitu kan. Saya akan tahan melalui yang namanya PPKAD. Cukup di situ aja saya menahan. Situ kunci lah. Di situ kuncinya. Di situ dapur saya. Gitu kan? Di situ dapur saya kok. Cukup di situ saja saya menahan, habis sudah. Lambat pembangunan daerah saya nanti. Begitu kan? Nah, itu jangan dipilih yang bahaya sekali. Apalagi kalau istri yang jadi pejabat publik juga, misalnya nanti lebih bahaya lagi. Iya, lebih bahaya lagi. Aku rancang korupsinya di atas ranjang. Iya. Begitu Bung Yos, silakan kembangkan. Oke, Bung Paul. Bung Paul nih biasanya lain daripada yang lain. Silakan Bung. Ya. Gimana Pak? Intinya pertanyaannya gimana? Coba Bapak. Oh ya. Satu lagi Bung Yos. Iya, silakan. Intinya dari contoh tadi, kalau Yandi jadi bupati, maka alur keuangan akan tersentralisasi ke Yandi. Iya. Walaupun itu sudah disahkan melalui DPR oleh DPRD. Iya. Walaupun itu sudah didisposisi oleh Sekda. Ya kan? Karena saya bikin jabatan Sekda ini akan jabatan abu-abu aja. Iya, betul. Kalau Yandi jadi bupati. Iya. Itu Bang Paul ya. Anggap aja sekarang jabatan Sekda saya bikin abu-abu. Anggap aja sekarang Bung Yandi baru saya lantik jadi bupatinya Monika Bupati Radio ya. Ini seandainya saya nanti ini sama saja saya kampanye loh. Iya. Saya kampanye nanti ke depan saya akan mencalonkan bupati. Tapi bila saya jadi bupati, saya akan melakukan langkah-langkah ini gitu. Iya. Gimana Bung Paul? Langsung masyarakat terlihat. Biasanya Bung Paul ini punya strategi biasanya. Jadi kalau kebijakan Yandi seperti itu, sistem alur keuangan seperti itu, maka itu tersentralisasi ke saya. Iya. Pembangunan tergantung saya, bukan tergantung kesepakatan antara eksekutif dengan DPRD lagi atau ada musrenbang di situ. Bukan, tergantung saya pelaksanaannya. Iya. Tergantung Bung Yandi. Menjaga pintu saya di PPKAD. Itu Bang Paul. Kalau nggak kan ibarat bahasa kita, gue non job kan deh ya, kalau lu macam-macam ya. PPKAD ya. Tinggal gitu aja kan cukup. Takut sendiri. Ya. Oke, Bung Paul. Silakan komentari ya. Iya, kalau saya menanggapinya begini Pak, kalau sudah ada penjaga gawangnya di PPKAD susah kita buat gol Pak. Ya kan, karena sudah dijaga di situ penjaga gawang Pak. Pak Paul harus mengakui kehebatan Yandi ya untuk menjaga itu ya. Nah, itu satu Pak. Terus saya menanggapinya begini Pak, kalau kita dalam Republik Pak Yandi begini, wah kalau gitu pembantunya Pak Yandi ini untuk apa? Kalau semuanya harus Pak Yandi, berarti Pak Yandi ini saya harus sebut bahwa Pak Yandi ini harusnya disebut Bupati Kunci Inggris. Karena bot 8 bisa, bot 10 bisa, bot 12 bisa, bot 20 bisa, bot 22 bisa. Pak Paul, saya tanggapin sebentar. Saya minta waktu. Ini kan saya sesuai tema, Pak. Ya.
saya sesuai temanya dirancang di atas ranjang, akhirnya mohon ditahan Bung Yandi, putus, mohon maaf, ditahan sebentar ya. Oke, sebentar, mohon tahan. Dan rekan-rekan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada kesalahan teknis. Berlangganan NSPNI tarif 9.900 untuk 30 hari, tekan 1, 2, 3, atau 5. Halo. Ya, oke, mohon maaf Pak, mohon ditahan Pak. Ada kesalahan teknis tadi, silakan tunggu sebentar ya. Berlangganan NSPNI tarif 9.900 untuk 30 hari, tekan 1, 2. Ya, Oke. siap Pak. Oke, mohon maaf Pak, ada kesalahan teknis Pak. Ditahan ya Pak ya. Sebentar. Siap. Halo, Bung Purdiana, sudah masuk Bung Purdiana? Halo? Halo, iya Bung Purdiana sudah masuk? Ya, sudah masuk. Bung Yandi ada? ada. Pak Cilik? Ada. Bung Paul? Siap, siap. Oke, baik. Tadi mohon maaf ada kesalahan teknis tadi, ada putus sedikit. Oke, baik. Bung Purdina baru masuk. Sayang Anda baru masuk ya, tadi sudah luar biasa tadi. Oke, temanya malam hari ini Bung Purdiano yaitu tadi sudah diilustrasikan di drama singkat tadi ya Bung ya. Drama singkat yang intinya adalah korupsi dirancang di atas ranjang ya. Korupsi dirancang di atas ranjang. Sudah kami bahas panjang tadi. Oke, sekarang mohon maaf. Tadi sampai di mana Bung Yandi? Terputus. Kita lanjut kembali. Ya, tadi apa yang tadi sebenarnya giliran Pak Paul, tapi sebentar saya ikut membahas dulu. Saya kenapa bahas persoalan Anda yang barusan tadi? Karena ini sesuai tema, Bung Paul. Ya. Sesuai tema, merancang korupsi, membangun korupsi di atas ranjang, yang melahirkan dinasti dan oligarki, kemudian menimbulkan sikap otoriter, ya kan? Ya, yang akhirnya Yandi berbuat begitu, bersikap bersikap otoriter, begitu. Bersikap otoriter itu akhirnya ya semua tersentralisasi ke Yandi, alur-alurnya, gitu kan? Alur menentukan kebijakan, alur menentukan regulasi keuangan, begitu kan? Iya. Tersentralisasi ke saya. Saya tinggal menjaga dapur saya yang namanya PPKAD. Karena bupati gitu, kan, bupati radio kan, ya. Oke. Ya. Kalau saya jadi bupati begitu, ya kan? Jadi wali kota, gitu kan? Nah, saya tinggal menjaga dapur saya satu ini aja kok. Saya akan jadikan jabatan sekda itu abu-abu, jadikan jabatan wakil bupati itu abu-abu, gitu loh, ya kan? Kemudian jabatan SOPD ini abu-abu, tidak sesuai dengan tupoksinya, gitu kan? Nah, itulah Yandi, begitu kan? Nah, masyarakat mau terima, mau tidak, gitu kan? Nah, kalau misalnya tidak terima, silahkan demo ke Yandi, gitu kan? Nah, Yandi tinggal nanti bagaimana menego dengan DPRD, kan begitu? Tetapi Bung Yandi kalau seandainya radio protes kritis terus itu gimana? Sikapnya? Tenang. Apabila vokalis seperti Pak Cilik ini kan hanya beberapa orang di DPRD, tenang aja. Iya. Beres itu, ya kan? Iya. Hanya begitu lah. Artinya kalau pemilihan ke depan jangan dipilih masyarakat gitu ya? Nah, aku sarankan Yandi kalau ikut mencalon, apakah itu calon bupati atau calon DPRD, jangan dipilih. Karena programnya sudah jelas sangat jahat nih. Ya udah diungkapkan di radio ini. Gitu kan? Artinya begini Pak Yandi. Artinya mungkin saya lebih sepakat bahasa yang Pak Yandi bilang dikasih abu-abu. Mungkin kita sepakati. Kalau saya kurang cocok dengan di abu-abu. Mungkin kita artinya kayak sekda saya kebiri Pak. Kita kebiri lah. Ya. Kalau abu-abu kan kurang ini, mungkin kita kebiri. Jadi bagaimana Pak kalau sudah dikebiri begitu nggak bisa apa-apa juga. Iya. Ya, jadi tidak bisa merancang korupsi di atas ranjang ya. Ya. Karena dikebiri, bahasa dikebiri kan potong. Ya. Jadi saya ingin kembalikan dulu yang tadi Pak. Kalau semua terkonsentrasinya kepada Pak Bupati semua misalnya tadi. Ya, seperti yang saya bilang. Bupati Yandi loh Pak ya, bukan. Iya, Bupati Yandi. Kunci Inggris ini Pak, Bupati Yandi. Ya. Ya, artinya bot 10 bisa, bot 12 bisa, bot 20 bisa, bot 32 bisa. Semua bot masuk kalau di kunci Inggris, Pak.
masuk. Nggak ada yang nggak masuk. Nah itu Pak yang saya mau melengkapinya dari situ. Silakan Pak. Oke, berarti semua baut Bang ya dari ya masuk semua. Iya, oke baik. Dari 6607 ada SMS masuk Bung ya. Sebentar Bung Wardi. Ada yang masuk ya. Oke, saya gabungkan. Halo Bung Wardi ya. Oke. Ada Bung Yandi, Bung Cilik, Bung Paul dan nampaknya Bung Jumudi mungkin mau masuk tadi ya. Oke, baik. Sebentar. Dari 6607. Assalamualaikum, mohon dijawab apa yang menyebab Oke, baik. Bisa bisa diamati ya ini ya, ada SMS masuk 6607. Assalamualaikum, mohon dijawab apa yang menyebabkan pendapatan asli daerah suatu kabupaten kok kecil dan tidak ada peningkatan. Oh, memang ada indikatornya ya Bang Yadi. Mungkin Pak Cilik dulu bisa dijawab Pak Cilik. Pak Cilik. Halo Pak Cilik. Halo Bung Yandi. Halo, ya. Iya. Halo Bung Jus. Iya, Pak Cilik, ini tadi ada SMS masuk ya, ada SMS masuk dari 6607. Assalamualaikum, mohon dijawab. Apa yang menyebabkan pendapatan asli daerah suatu kabupaten kecil dan tidak ada peningkatan? Ini ada indikatornya ya Pak Cilik ya? Silakan Pak. Ya, artinya yang jelas banyak sumber-sumber PAD kita nih yang masih belum tergali. Seperti misalnya perpajakan belum tertata dengan rapi kan begitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua, saya sudah beberapa kali menyarankan kepada pemerintah daerah supaya pelabuhan di Telang Baru itu dibenahi. Nah, karena melalui pelabuhan itu bisa banyak keuntungan kita menarik PAD di situ. Yeah. Misalnya desa tambat dan lain sebagainya untuk ini dari perusahaan-perusahaan sawit ini kan CPO tuh sekarang tuh dikirim lewat Bontok, bahkan udah lewat Banjar sana dikirim. Iya, iya. Padahal kita punya pelabuhan di Telang Baru itu. Hanya itu pelabuhan yang sudah diserahkan oleh pemerintah provinsi untuk kabupaten itu kemarin jadi hibah. Persoalannya tidak bisa dilewati di situ, jalan ke situ sekitar 500 meter. Ya. Nah, jadi jalan 500 meter ini saya bilang pada pemerintah daerah supaya dibenahi paling-paling 3 miliar lah itu saya kira. Iya, iya. Tapi banyak tadi yang bisa dapat kita dari situ kan, misalnya orang angkut semen kon itu bisa lewat situ. Nah, kemudian CPO dari semua perkebunan sawit di Batim ini bisa lewat situ. Ya, dan saya sudah pernah ngomong dengan manajer perusahaannya, bagaimana kalau pelabuhan kita di sini bisa dilewati? Apa siap bapak-bapak ini untuk mengirim CPO lewat situ? Kami siap Pak katanya. Nah, jadi tinggal pembenahan jalan ke pelabuhan itu saja saya kira. Nah, ini juga berapa kali saya usulkan ini, kelihatannya juga masih belum mendapat tanggapan dari pemerintah daerah. Iya. Nah, jadi itulah salah satu yang membuat PAD kita ini tidak tercapai, tidak bisa meningkat, tidak bisa banyak itu karena banyak sumber-sumber yang menghasilkan uang itu masih belum tergali. Saya pernah baca Pak, tahun 2012-2013 PAD Batu Timur mencapai 1,3. Pernah memang begitu Pak? 1,3 triliun, ya? Tidak, itu APBD bukan PAD. Oh, APBD-nya ya? APBD ya? APBD-nya. APBD daerah ya? Ya, APBD daerah. Memang 1,3 triliun ya? Belum sempat ya? Mencapai 1 aja kita setengah mati. Artinya Barito Timur ini belum pernah mencapai 1 triliun anggaran. 1 triliun, belum pernah Pak ya? Ya, okay. Belum pernah. Baik, Bung Yandi, bagaimana menurut Anda menyikapi ini? Apa kira-kira terobosan apa yang bisa direalisasikan kira-kira sebagai usulan masyarakat ya? Mungkin untuk Bupati Radio ini ya, yang berkaitan dengan SMS yang masuk yaitu dari 6607 berkaitan dengan Assalamualaikum, mohon dijawab apa yang menyebabkan pendapatan asli daerah suatu kabupaten kecil dan tidak meningkat ya, satu kabupaten ya, tidak mengarah ke Barito Timur ya, tapi satu kabupaten ya, mungkin Kabupaten Radio Monika FM. Silakan Bung Yandi. Ya. Oke. Jadi begini, ada banyak indikator ya yang bisa dijadikan acuan atau referensi untuk meningkatkan PAD ya.
Ya, di kita dalam masa COVID ini cenderung menurun rata-rata di semua daerah. Tapi memang PAD kita terlalu kecil, gitu kan? Sebenarnya sangat mudah sekali. Pertama yang harus dilakukan itu apa ya? Kalau boleh saya katakan untuk meningkatkan ini, adakah usaha untuk pendataan objek pendapatan itu sendiri? Inventarisasi objek pendapatan apa saja, seperti yang dikatakan oleh Pak Sidik. 1, pelabuhan, ya kan? 2, jalan, ya kan? Apakah itu jalan hauling, ya kan? Nah, yang ketiga, pajak, gitu kan? Ini sangat mudah sekali loh ya. Diinventarisasi apa yang bisa dijadikan sumber pendapatan. Kemudian fasilitas untuk fasilitas ekonomi. Fasilitas ekonomi ini banyak indikatornya, iya kan? Misalnya fasilitas ekonomi untuk sumber daya kekayaan alam yang dari sektor galian C dulu, terutama ya kan? Kemudian nanti untuk perimbangannya ke galian A dan B, gitu kan? Tapi yang paling utama adalah galian C dulu dipotensikan, dibenahin, diapain. Kemudian fasilitas lainnya adalah fasilitas yang bersifat seperti Rusda, koperasi, diberdayakan semaksimal mungkin. Kemudian ini sebenarnya apa ya? Banyak potensi-potensi sumber pendapatan yang di Barito Timur ini kalau digali itu sebenarnya lumayan besar, cukup besar sekali. Tapi apakah itu sudah dilakukan, pendataan itu diinventarisasi sebagai objek pendapatan? Tapi itu juga harus didukung dengan regulasi kebijakannya, karena tidak bisa menarik saja duit sebagai pendapatan, tapi tidak ada regulasi kebijakannya. Niat baiknya kan di situ. Bentuk niat baiknya mana? Gitu loh. Oh, ini sumber pendapatannya, kalau begitu cepatlah dibuat perda. Gitu loh ya kan? Cepatlah diberi payung hukum. Koreksi sedikit Bung Yandi. Ya, gimana? Kalau untuk galian C itu sudah ditarik kewenangannya oleh provinsi, Bung Yandi. Kalau dulu galian C masih di kabupaten, sekarang sudah ditarik dari provinsi lagi. Jadi kita ini kayaknya seperti dikebiri dari pusat kan begitu. Iya, begini Pak. Cuma yang jelas banyak sumber lain seperti pelabuhan, pajak-pajak misalnya seperti pajak yang misalnya air mineral, termasuk pajak-pajak sarang burung walet dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya kalau memang didata saya kira bisa saja itu. Ya, jadi begini Pak Sidik, ya kan? Ya. Begini Pak Sidik. Maksud saya, ada sesuatu hal yang bisa disiasati, ya kan? Dari galian A, dari galian B, dan dari galian C, ya kan? Yang ditarik itu adalah mengenai pajaknya, ya kan? Yang menjadi akhirnya perimbangan antara pembagian keuangan antara pemerintah daerah dengan pusat, ya kan? Ada hal pengelolaan lain seperti saya bilang tadi itu, holdingnya, ya kan? Pelabuhannya, fasilitas ekonomi lainnya, pemberdayaan masyarakat, gitu kan? Ada fasilitas-fasilitas ekonomi seperti koperasi, ya kan? Kemudian menumbuhkan, kok kita kalah ya dengan BUMDes ya? BUMDes punya apa ya? Usaha-usaha seperti itu loh, gitu loh ya kan? Banyak sekali itu. Nah, ya, betul. Potensi perpajakan, ya kan? Perpajakan untuk penjualan, perdagangan, kemudian barang masuk dan barang keluar. Ini juga dikelola dengan baik, gitu kan? Tapi ya, itu tadi, semua harus didata, kemudian dibuat payung hukumnya. Dan mana objek vital yang menghasilkan besar seperti pelabuhan? Kenapa itu tidak cepat dilakukan, dibuatkan aturan payung hukumnya supaya cepat nanti pemasukan untuk daerah ini cepat. Kalau memang ada proses kendala perizinan dari provinsi, oke, cepat diurus gitu, karena itu milik Pemda gitu kan. Kalau memang ada kendala dengan perizinan dengan pusat, cepat diurus. Kalau ini kan lebih mudah urusannya, gitu. Itu bukan sebagai alasan kalau ada kendala dari provinsi, dari pusat, tidak ada alasan lain gitu. Begini Bung Yandi, kalau pelabuhan itu sebenarnya itu yang membuat kemarin provinsi, cuma sudah dihibahkan ke kabupaten. Apalagi sudah dihibahkan.
Kenapa tidak dilakukan gitu loh maksud Ya, saya. artinya hanya yang menjadi kendala masyarakat lewat ke situ itu dari pelabuhan menuju ke jalan yang ini, yang di atasnya ini itu ada sekitar 500 meter yang kadang-kadang tenggelam air gitu. Nah, jadi kenapa tidak dibuat jalan itu kan begitu? Ya, itu juga harus disiasati gitu. Kenapa Iya. tidak dilakukan potensi-potensi ekonomi tidak digerakkan supaya agar fasilitas-fasilitas itu cepat bekerja gitu. Iya. Tapi kalau misalnya Sampai Bung Yandi, saya pernah kunjungan kerja ke pelabuhan tersebut. Ya, alat-alat di pelabuhan itu banyak dicuri oleh masyarakat. Sampai atap dari gedung di pelabuhan itu juga sampai dibongkar masyarakat. Lampu listriknya juga diambil gitu. Karena tidak dirawat oleh Barito Timur. Jadi begini Pak, mohon izin Pak. Jadi bagaimana apabila kita tidak begini? Bagaimana kita bisa menggerakkan roda ekonomi kita fasilitas umum untuk itu tidak ada gitu loh, ya kan? Iya. Tidak Jadi ada. begini Bung Yandi, saya lengkapi dulu. Silakan Pak Bol. Ya, jadi begini, saya tertarik ini Pak. Ini yang menjadi kendala kalau masukan dari Pak Cilik ini jalan 500 meter Pak. Seandainya kalau kita berani korbankan kerbau di situ Pak, mungkin kita bisa dapat gajah Pak di situ. Iya. Iya. Ya kan? Enggak, kita realistis Pak. Ya, Iya. 500 meter itu berapa sih Pak? Ya, artinya saya kemarin itu sempat menyarankan kepada Dinas Perhubungan supaya itu dianggarkan dalam DPA itu 3 miliar misalnya untuk menimbun itu kan gitu. Ya. Nah, Artinya, cuma artinya- dari Dinas Perhubungan itu berapa kali saya usulkan dicoret oleh tim TAPD katanya gitu. Nah, ini Pak yang repot. Artinya justru kita mau bermimpi mendapat PAD, tapi Iya. hal-hal yang mendongkrak untuk dapatnya PAD tersebut kita tidak memperbaikinya. Jadi Iya. bagaimana kita mau bermimpi Pak? Tidak Iya. mungkin Pak siaran PAD itu turun dari langit Pak. Iya. Artinya yang jelas, Benahi dulu Pak jalannya ke sana. artinya Karena begini ini- Bung Paul, Ya. yang jelas kalau kita mau dapatkan ikan yang besar harus umpannya juga besar gitu. Ya, itu Pak sepakat Pak. Saya banyak menilainya begini Pak. Itu satu Pak. Orang lain Pak, dia masih berpikir membuat jalan. Kalau kita benahi jalan saja, kalau kita sudah dapat hasil, apa sih susahnya? Iya. Itu Orang kalau kan- Bung orang itu kalau karena Bung Yandi jadi bupatinya. ya artinya saya pedulikan. saya sepakat Pak. Artinya apa yang sudah disampaikan ini sebetulnya kayak pelabuhan Pak. Itu potensi dapat duit kita untuk PAD itu sangat besar Pak. Iya, Tapi Pak kalau tidak ada payung hukum yang kita tidak bentuk di situ, artinya ketika orang mau datang memakai pelabuhan itu, ya mungkin dia hanya 4 mata saja ngomong. Lalu kita mengharapkan PAD dari mana Pak? Kalau misalnya saya sama Bung Yandi saja, oke, lu jalan lah. Tapi lu Yang jelas begini Bung Paul. Ah, Artinya tidak bisa kita buat payung hukumnya kalau fasilitasnya juga masih belum lengkap kan begitu. ya, artinya ini jadi acuan bagi kita Pak ke depan Ya. itu bahwa sumber pendanaan kita ini ada Pak. Cuma Iya. kita tinggal benahi Pak. Iya. Sebagai contoh Pak, saya kalau harus mau lihat nih Pak, kita banyak Pak. Nah sekarang pertanyaan kita nih Pak lah, saya tinggal di Kecamatan Tako, di Desa Tampan nih Pak. Ini jujur Pak, berapa banyak sudah Pak batu bara yang keluar. Lalu selama ini itu mana yang untuk daerah kita tuh yang mana? Ya, berapa banyak hasil minyak sawit yang keluar sudah Pak dari sini. Ya kita yang di daerah Tampan Pak, persis saya ayam mati di lumbung padi Pak. Masyarakat. Coba lihat, batu bara keluar begitu banyak. Sawit tumbuh dengan suburnya, ya CPO-nya keluar tiap hari. Tapi dampak langsung ke masyarakatnya tidak ada loh Pak. Iya. Iya. Bahkan masyarakat kecil yang sekarang ikut membantu perusahaan yang besar. Oke, baik. Dan dia mengangkut di situ Pak. Oke, baik. Tapi hal langsung yang untuk ke masyarakat tidak ada Pak. Nah ini ketika kita berbicara masalah kenapa PAD kita kecil Pak, ya kita harus lihat Pak, apa yang kita sudah jalankan ini sudah betul atau belum. Iya. Nah, kita kan punya data Pak. Nah, kita masuk ke parkir di Ampa saja Pak, masuk ke pasar Ampa saja itu kita ada kartis Pak masuk tuh bayar 2.000 Pak, bayar 3.000. Itu hanya parkir sepeda motor Pak. Bagaimana mungkin batu bara begini banyak keluar bertonton, berjuta-juta ton sampai kita nggak tahu nih.
Masyarakatnya juga tidak tersentuh, fasilitas kita juga di sini sampai lihat nih. Mau jadi apa kita di Tampak sini nih, di Kecamatan Pako nih. Ini orang bilang ayam mati di rumbung padi ya begini nih Pak. Iya, oke, baik. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ada Bung apa itu? Kurdi itu. Iya, ada. Oke, baik. Itu ahli ekonomi itu. Coba kita pendapat. Bung Paul, terima kasih banyak. Bung Yandi, terima kasih banyak. Ada yang tanya SMS ini dari 2587 sekarang ini talkshow pembahasan apa Pak? Saya ingin mendengarnya dari Zulkatar di Belawa. Oke, talkshow malam hari ini nanti kita sampaikan untuk Anda. Mungkin baru dengar ini. Oke, Bung Pordi, selamat malam Bung Pordi. Mohon maaf mengganggu tidur Anda. Selamat malam Bung Jos. Iya, ada Pak Cilik, ada Bung Paul, ada Bung Yandi. Silakan sapa dulu. Iya, selamat malam. Selamat malam Bung Pordiono. Ya, Selamat malam. Oke, Bung Pordi, tadi saya berusaha untuk membangunkan Anda dari waktu hujan tadi. Saya bilang enggak membangunkan macan tidur kan? Iya enggak. Tapi saya berpikir talkshow-nya rame banget tapi nggak ada Bung Pordi, nggak pas. Begitu masuk saya kaget gitu. Jadi semuanya terputus tadi. Bung Pordi, Anda hanya ke bagian ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kenapa kok PAD kita ini kecil gitu loh ya? Digambarkan ini anggaplah dari kabupaten radio FM anggaplah ya. Kenapa kecil gitu? Kira-kira pendapat Anda apa nih yang berkaitan dengan ini? Silakan. Terima kasih Bung Yus. Selamat malam. Jadi begini, kalau menurut pendapat saya, Barito Timur ini hari ini adalah tidak lepas dari Barito Timur 10 atau 15 tahun yang lalu. Apa yang terjadi hari ini, ya bagian dari masa lalu. Dan apa yang kita rasakan hari ini, artinya hasil dari kebijakan pemerintah masa lalu yang dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini. Ketika dulu, semua perizinan, baik perkebunan, pertambangan, galiansi masih dipegang oleh pemerintah daerah, kabupaten, kita terlena. Barito Timur terlena. Kalau kita membandingkan dengan Murung Raya, begitu gesitnya bupatinya Murung Raya membangun sekolah unggulan, membangun fasilitas olahraga, membangun rumah ibadah yang selengkap. Di sana ada Christian Center, di sana ada Islamic Center. Kan sudah ada kesiapan, ada target. Bahkan kalau Murung Raya kan jargonnya murah emas 2030, artinya targetnya 2030 tuh sudah capaian mereka, artinya sudah menganggap gemilang. Nah, kita di Barito Timur di sana sini lubang tambang, masyarakat serahkan tanah, tidak ada jelas apa feedback dari, seperti tadi katanya Bung Paul, sekalipun tidak juga kalau tidak ada apa itu feedbacknya. Kalau di sawit masih ada kan orang-orang lokal bisa bekerja, tapi itu tadi lahan-lahan kita habis, kebun kita sudah habis. Nah, saat ini kenapa PAD kita tidak terlalu kecil? Permasalahannya ya memang tidak diciptakan dari awal supaya kita dapat PAD besar. Sekarang kita ribut, kita manja, jalan tambang punya Pertamina. Kenapa dari kemarin tidak dibikin jalan sendiri? Punya Pemda Barito Timur. Semua terkejut. Baru saat ini, kita ditambah lagi diperparah saat ini adalah mewabahnya COVID ini. Akhirnya semuanya ambruk, semuanya tercapai. Semua kita berharap dana-dana dari pusat. Jadi itu kira-kira permasalahan yang sangat krusial yang kita alami. Beda seandainya pemerintahan tempo dulu. Mohon maaf kalau saya mengatakan pemerintahan yang dulu juga tidak jauh beda dengan sekarang. Jauh lebih parah lagi. Jadi kalau saya ini sebagai pelaku
jasa konstruksi. Kalau dulu 50 yang lalu kita mau bikin SPD surat penyiapan dana ya di PPKAD itu, kita harus keluar biayanya besar, jadi jauh lebih parah. Tapi maunya kita bukan berarti kita mengulang ke masa lalu. Sekarang semestinya jauh lebih bagus. Nah, kenapa tadi judulnya adalah korupsi? Gimana tadi Bang Yos? Halo. Korupsi dibangun di atas ranjang. Nah, korupsi dibangun asalnya. Apa penyebabnya? Jadi biaya politik yang cukup mahal itu berawal dari pemerintah pusat, berawal dari kawan kita di PRRI sana menciptakan undang-undangnya. Contoh, ketika seorang baik pilek maupun ini Pak Cilik mungkin sebagai pelaku politik juga di praktis di Barito Timur, berapa biaya kita untuk mencapai terpilihnya jadi bupati? Jadi itu kan biaya mahal. Nah sekarang berapa gaji bupati? Kalau tidak salah gaji bupati itu hanya 6.500.000 saja gaji kan. Begitu juga anggota DPR. Dia kalau sudah mengeluarkan uang, apa yang dia kejar? Kan mengembalikan itu. Maka regulasinya dulu yang diatur. Kita tidak juga bisa menyalahkan pemerintah. Maksudnya kepala daerah, Bupati Radio, Bang Yandi tadi. Yeah. Kalau biayanya untuk mencapai itu terlalu mahal, berarti dia harus mengembalikan itu. Memilikinya banyak lah. Yeah. Memilikinya. Jadi, tapi Bung Purdi, ya, Bung Purdi, kalau tidak ada perbandingan dengan daerah lain, mungkin sah-sah saja. Benar apa yang dikatakan Bung Purdi, tapi daerah lain juga mengalami sama. Seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Gitu kan? Artinya, berkaitan dengan hal-hal itu, apapun dalam pemilihan, ya kan, semua biaya mahal, begitu kan? Tapi kenapa daerah lain bisa, kenapa kita tidak? Ya itu tadi, Bung. Kan kita ini dari pemimpin yang lebih dahulu, dia tidak menciptakan bahwa ada target Barito Timur yang dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Coba, Barito Timur dibangun stadion baru sekarang dibangun. Beda dengan Murung Raya. Ketika Murung Raya sebegitu Willy M. Yosef membangun, dia sudah mengarah ke sana. Dia punya alun-alun tempat. Kita di mana? Kalau kita mau jujur, Barito Timur ini, di mana sih yang jalannya tidak tembus di semua kabupaten? Semua tembus, cuman peningkatannya aja lagi. Tapi itu tidak dilakukan sejak dulu. Bahkan sekarang, kita mau jujur, di Desa Awang, masyarakat belum bisa menikmati listrik. Jalannya kalau seandainya ada sakit, sakit, dibawa demo alang, saya yakin tengah jalan sudah meninggal dunia. Yang saat ini dinikmati oleh masyarakat di sana. Jadi kira-kira menurut saya kita tidak sepenuhnya. Ya memang saat ini juga saya tidak membela. Juga parah sebenarnya. Tapi setidak-tidaknya adalah artinya warisan dari masa lalu sehingga kita nikmati saat ini. Demikian kira-kira pendapat saya, Bung Yos. Oke, baik. Yang pasti komentar Bung Purdi sudah kita simak bersama. Oke, Pak Cilik. Ini berkaitan anggaran, berkaitan dengan pendapatan daerah Pak Cilik ya. Daerah anggap aja daerah Kabupaten Radio FM ya, anggaplah begitu. Yang bupatinya Bupati Bung Yandi ya. Iya. Kan sebenarnya seluruh yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah tadi kan bisa dibicarakan bersama. Apakah dari eksekutif dan dari legislatifnya Radio FM sendiri tidak pernah melakukan semacam duduk bersama gitu, Pak Cilik? Silakan Pak Cilik. Selama ini masih belum ada kelihatannya. Yang jelas itu kan pemerintah daerah kan punya otoriter, istilah kekuasaan yang istilahnya sepenuhnya untuk membangun Barito Timur katanya gitu. DPR itu hanya dilibatkan dalam pembahasan anggaran-anggaran saja kan begitu. Bahkan saya pernah menyarankan untuk membenahi jalan ke pelabuhan itu tidak dihiraukan kelihatannya kan gitu. Nah, jadi masukan-masukan kita itu ya dianggap mereka angin lewat saja saya kira. Dianggap tidak prioritas ya. Tidak prioritas. Gitu. Yang prioritas punya mereka kan begitu. Baik. Padahal ini istilahnya untuk menambah PAD kita maksud kita. Oke, baik.
Bung Yan. Masih ada kepala dinas perhubungan dan sekarang sudah pensiun Pak Nakaria Punde itu. Iya. Berapa kali saya suruh untuk menganggarkan jalan itu. Iya. Ya. Oke, bilangnya saya ini mau aja, cuma di tim TAPD selalu ditolak katanya gitu. Oke, baik. Oke, baik, Bung Pak Cilik, silakan standby. Bung Yandi di saya kutip tidak prioritas. Yang prioritas itu seperti apa, Bung Yandi? Yang kira-kira pandangan Anda? Bukan, kita Murung Raya sama Batim, sama Kuala Kurun, sama Sukamara, ya kan? Pulang Pisau, itu sama umurnya, ya kan? 5 tahun pertama mereka bagaimana menciptakan fasilitas, berusaha semaksimal mungkin menciptakan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan. Target mereka 5 tahun pertama sambil memikirkan berjalannya infrastruktur. Begitu juga dengan Murung Raya di zamannya Pak Willy Yosef, gitu kan. Sampai 5 tahun kedua, gitu kan. Murah Emas itu baru muncul setelah Pak Willy Yosef, adiknya digantikan oleh adik beliau, gitu kan. Nah, barulah program-program ke depan itu dijangkau dan itu dilaksanakan dengan apa namanya. Tapi zaman Pak Willy Yosef konsen dengan bagaimana penyelenggaraan fasilitas-fasilitas ini terbangun sehingga tidak dikembalikan menjadi kecamatan gitu loh, ya kan? Jadi 10 tahun pertama itu memang semua akan berusaha konsen untuk memenuhi syarat-syarat administratif bagaimana ini bisa bertahan menjadi sebuah kabupaten, begitu kan? Iya. Ketika menginjak ke 15 tahun, 10 tahun ke atas, itulah dibangun semua apa yang menjadi target, gitu loh. Disitulah mulai yang namanya kelihatan pembangunan. Semua sama, gitu kan. Jadi katakanlah, ya kan, bahwa memang kita kekurangan sumber daya hal-hal yang dahulu itu, gitu kan, itu juga sama dengan mereka, ya kan, tidak ada bedanya, gitu kan. Cuman di saat 15 tahun, di saat menginjak sudah 10 tahun ke atas itu, kenapa ini tidak begitu dilakukan dengan gencar dan ditingkatkan? Bukan, ini kan kita trennya menurun nih. Trennya turun gitu loh. Remnya belum. Nah, kenapa ini tidak dilakukan hal-hal seperti itu? Padahal apa? Murung Raya itu baru saja yang namanya eksploitasi batu bara dilakukan oleh Adaro, gitu kan? Baru saja. Yang sudah lama itu baru satu perusahaan yang besar, waktu itu MGM. Bagian keuangannya masih berkisar kurang lebih sama dengan Bartim, gitu kan? Nah, begitu Adaro sudah melakukan eksploitasi, walaupun itu tidak begitu besar, belum nyampe 2 juta ton per tahunnya, gitu kan? Nah, mereka sudah bisa menggenjot PAD-nya, gitu kan? Dengan keuangan perimbangannya, gitu. Cuman kita ini kan tidak keluar rutin, gitu loh. Dari Bartim awal sudah berdiri, sudah tidak lama sudah keluar rutin batu ini. Tapi infrastruktur yang harus disiapkan ke depan, gitu kan, itu tidak disiapkan. Tidak sama sekali disiapkan, gitu kan. Nah, kita menggenjot pembangunan itu sebagai daerah awal itu baru bisa mungkin di 10 tahun lebih ke atas, gitu. Ya kan? Tapi fondasinya betul, kata Bung Purdi, harus disusun mungkin di 5 tahun ke atas. Fondasinya itu. Ya kan? Nah, tapi apabila fondasi belum tersusun, kenapa tidak dikejar pada 10 tahun ke atas ini, gitu. Ini sudah menginjak 18 tahun, gitu. Jadi istilahnya kita begini. Simpel kok, kalau masalah pajak ini mereka lebih ahli ya. Aku rasa itu mereka itu kan lebih ahli kalau bicara masalah pendapatan daerah. Kalau pendapatan asli daerah itu kan itu bisa dikategorikan hasil pajak daerah, ya kan? Hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah yang dikembangkan daerah, gitu loh. Hasil pengelolaan dari kekayaan pengelolaan kekayaan daerah. Kenapa dari awal saya bilang kenapa Prusda tidak aktif untuk mengelola sendiri apa-apa yang menjadi potensinya. Itu adalah penghasilan buat daerah, gitu loh. Ya kan? Kenapa tidak konsen? Kenapa konsen ke proyek-proyek fisik yang sifatnya justru duit dari pusat, justru duit dari perimbangan, gitu loh. Ya kan? Padahal ini juga merupakan penghasilan nanti ke depannya. Kalau jangka pendek iya, kalau sedang persiapan merintis kata orang, persiapan membangun iya, kita mengeluarkan uang betul.
Tapi belum tentu juga dari kocek sendiri. Kita bisa saja bekerja sama dengan investor, kan begitu. Ya kan? Ini juga tidak dilakukan, gitu loh. Nah, kita tahu sumber-sumbernya. Dari hasil perusahaan milik daerah itu bagus kok bila dikembangkan. Kemudian kita tidak begitu berharap misalnya dana perimbangan karena itu turun naik gitu kan, fluktuasi. Turun naik dia. Kemudian ya kalau dari bagian pajak bumi dan bangunan kita relatif kecil ya, sama dengan kurang lebih dengan daerah lain, tergantung jumlah penduduknya, tergantung dengan pertumbuhan harga tanahnya gitu kan. Nah, kemudian kita juga ada terima ada misalnya dana dari alokasi umum, alokasi khusus, gitu kan. Jadi hal-hal inilah yang sebenarnya dipotensikan. Nah, kenapa ada sumber lainnya juga seperti pajak kendaraan bermotor. Kenapa di setiap daerah dipasang spanduk? Pakailah plat KH, pakailah plat KH, pakailah plat KH. Kenapa? Ya kan? Karena itu untuk mendongkrak pendapatan daerah, walaupun itu berbagi dengan provinsi begitu, dengan pusat juga. Ini yang harus dikembangkan. Jadi jangan jadi pejabat seperti Yandi platnya DA atau KT gitu kan. Okay. Kasih contoh dong. Yandi ini kan nggak kasih contoh yang baik kadang-kadang. Iya, oke. Tunggu Yandi jadi bupati aja nanti lah. Oke. Oke. Baik Bung Yandi. Rupanya waktu sudah panjang lebar, tapi saya akan kembali ke tema ya. Bisa saya putar sekali lagi nanti sebagai kesimpulan. Silakan nanti masing-masing sebelum kita tutup, nanti masing-masing punya pesan moral untuk masyarakat Kabupaten Radio FM ya. Boleh ya, saya putar kembali ya, Bung? Silakan. Oke, baik. Bung Pordi, ya. Bung Paul, Bung Yandi dan Pak Cilik, sekali lagi akan saya putar drama awal tadi, yaitu tentang tema malam hari ini yang ada kaitannya dengan membangun korupsi dari atas ranjang, ya, membangun korupsi atas ranjang. Baik, akan saya putar dulu sekali lagi, dan nanti saya minta kesimpulannya masing-masing. Mama, akhir-akhir ini Mama kok kelihatannya cuek, sibuk, sepertinya tidak peduli dengan Papa. Pa, aku sibuk, tolong deh pengertiannya. Mama, saya sudah mengerti. Iya dong, harusnya Papa itu koreksi diri. Kita kan sama-sama sibuk. Papa juga yang nyuruh aku jadi pejabat. Ma, bukannya jadi pejabat itu satu kesuksesan bagi kita, bagi Mama, juga bagi Papa tentunya. Iya, Pak. Yang terjadi sekarang, Papa juga pejabat publik, Mama jadi pejabat publik. Jadi waktu kita hampir habis di luar saja, belum memikirkan hal-hal yang sifatnya pribadi, rumah tangga. Hampir tidak ada waktu. Sudah. Sekarang gini saja, Mah. Tinggalkan itu pekerjaanmu. Seperti biasa, ini kan tempat tidur kita. Ranjang ini saya menilai sebagai ranjang bersejarah yang betul-betul membuat Papa itu terinspirasi dengan hal-hal yang luar biasa. Sukses tentunya kalau kita betul-betul mau sepakat. Yang jadi pemikiran aku kan, memang rencanamu seperti apa sih, Pak? Sini, Mah. Sudah, lupakan semuanya. Kita bicara dari hati ke hati. Mama kan pejabat publik. Iya sih. Memangnya kenapa, Pak? Kalau Mama jadi pejabat publik, terus Papa jadi apa? Ya, yang pasti jadi kepala rumah tangga. Papa kan juga pejabat publik juga. Ya, tapi Mama saya anggap lebih kuasa daripada saya. Papa lebih kuasa daripada saya. Kan semuanya kekuasaan ada di Papa. Ah, Mama nih. Oke, kita tidak usah berebut kekuasaan. Iya, betul. Papa juga jadi pejabat publik. Sama seperti Mama juga. Bagaimana, Mah? Kalau kita bersatu untuk mencapai tujuan yang luar biasa. Memangnya tujuan apa, Pak? Mama ini kayak nggak tahu saja. Kita kan punya kekuasaan masing-masing, Ma. Saya akan mempergunakan kemampuanku, kekuasaanku ini. Ma, sekarang mari kita bangun sinergi yang sinkron antara Papa dan Mama. Papa pejabat publik, Mama pun sama pejabat publik juga. Bagaimana kalau kita sepakat
satu tujuan yang nantinya tentunya menghasilkan yang luar biasa, yang tidak terbayangkan oleh orang lain. Papa ini nanti jangan-jangan rakyat tahu. Ya pandai-pandai kita dong, Ma. Itu bisa kita atur. Kan semuanya sudah di tangan kita semuanya. Ada di tangan Mama. Saya ulang kembali. Jadi biar temanya kembali ke fokus ke ini ya, permasalahan ini. Oke. Bung Yandi, masih ada Bung Yandi? Halo Bung Yandi? Ya. Ya, Pak Jelik masih ada Pak Jelik? Masih. Iya, Bung Paul masih ada ya? Siap. Oke, Bung Paul. Bung Prodi? Ya. Bung Prodi mungkin baru mendengar tema tadi ya, dan dramanya barusan muncul tadi. Oke, baik. Sekarang sebenarnya saya ingin panjang-panjang untuk komentar, untuk ini membahas permasalahan ini, tapi sudah luar biasa nih. Saya ingin sebelum berpisah ya, Bung Paul silahkan kasih tanda bahwa pertemuan malam hari ini membahas tentang membangun korupsi dari atas ranjang. Ini Bung Paul memaknainya seperti apa? Kalau memang ini baik seperti apa, kalau memang tidak baik seperti apa? Ataupun Bung Paul punya stigma lain untuk menilai permasalahan ini. Silakan Bung Paul. Ya, artinya terima kasih Pak. Judul malam ini sangat menarik Pak. Jadi kita mulai dari ranjang nih Pak. Nah ini permulaan ranjang tadi juga kita harus sepakati juga Pak. Bahwa itu tadi ada yang terabaikan juga tuh Pak. Yang mana jadi pihak lelakinya dia merasa kebutuhan di dalam perutnya kurang dijaga. Dan kebutuhan di bawah perutnya juga, tapi sempat terabaikan Pak. Nah, jadi kita juga harus lihat ke situ Pak. Ya. Itu awal dialognya dimulai dari situ. Nah, inti daripada semuanya ini Pak, ada bisikan seorang wanita di situ Pak. Jadi orang bilang ABS Pak, asal Bapak senang itu bukan Pak. Itu ada bisikan sayang, suara halus dari seorang istri. Bisikan setan akan berubah. Ya, kalau ABS orang bilang asal Bapak senang, bukan. Kalau ada bisikan sayang dari istri, semua akan berubah. Apa sih yang nggak bisa Pak? Pas ada suara ABS dari sang istri, pasti akan bisa semua. Itu yang saya tangkap. Sekuat apapun laki-laki Pak. Ini kita ngomong masalah laki-laki. lama juga lah. Sudah ada ABS Pak, akan susah. Nah untuk itu semua akan mungkin Pak. Kalau sudah di awal dari ranjang, sudah dirancang, pasti akan terjadi Pak. Iya. Dan itu memungkinkan sekali Pak. Terima kasih Pak. Oke baik Bung Paul. Ucapan Bung Paul membuat senyum semua orang ya malam hari ini. Baik senyum yang melalui radio ini dan senyum yang di luar sana. Oke. Tapi yang di luar sana luar biasa banyak yang senyum Bung Paul. Ya, oke. Merindukan Bung Paul tentunya. Bung Perdi, apakah Anda seperti Bang Paul atau punya pendapat lain? Silahkan Bung Perdi. Jadi begini, kalau saya berpandangan seperti ini, saya dan teman-teman, saya ikut teman-teman sudah ikut turun ke jalan. Maksud kami turun ke jalan mengingatkan pimpinan daerah, baik legislatif maupun eksekutif, bahwa ada sesuatu yang masih tak tersampaikan ke masyarakat. Dengan keadaan seperti ini, ayo kita bangun bersama-sama. Apa yang sudah kita lakukan, jika itu salah kita perbaiki. Jadi tidak ada gunanya kita mengulang mengingat yang sudah lalu, karena ke depan kita banyak tantangan yang harus dihadapi. Kemudian setelah kita sama bangun, mari kita bergandeng tangan membangun negeri kabupaten yang tercinta ini. Terlepas itu adalah menurut sebagian pihak berseberangan, terlepas itu adalah pro dan kontra, lebih baik kita bersatu. Karena apa yang telah dihasilkan mulai pilkada, karena kita sama-sama mengajak meyakinkan bahwa apa yang sudah dipilih oleh masyarakat adalah juga
ditunjuk oleh Tuhan. Jadi jika artinya bertindak tidak baik, mengambil kebijakan salah, berarti dia sudah mengkhianati apa yang dipercaya oleh Tuhan, memimpin jabatan untuk memimpin kabupaten ini. Jadi mari kita bekerja sama melihat ke depan. Mari kita bergandeng tangan melihat ke depan. Sebenarnya bukan saya yang mengajak ya pimpinan tadi. Bung Yandi, bupatinya yang mengajak. Iya, sebenarnya Bung Yandi yang mengajak seperti itu. Oke lah, mohon maaf Bung Yandi. Mohon izin saya dulu yang mengajak. Terima kasih, selamat malam. Oke. Mohon maaf Bung Yandi ya. Tadi mengambil cuplikan dari kata-kata Bung Pordi tadi. Udah disampaikan mohon izin duluan, jadi biar nggak marah gitu ya. Takutnya nanti Bung Jos komentar begini nggak lama kemudian lalu dipecat ya kan gitu. Bung Cilik, silahkan komentar sebelum kita berakhir, dan Bung Yadi nanti yang tutup untuk closing statement. Silahkan Bung Cilik. Ya, artinya begini, kalau sudah terjadinya permufakatan di atas ranjang itu sangat baik untuk yang bersangkutan, kan sangat menguntungkan untuk yang bersangkutan. Tapi untuk masyarakat belum tentu kan gitu, untuk ya pengikut-pengikutnya begitu. Yang jelas mungkin akibat akal bulus dari permufakatan di atas ranjang itu banyak sakitnya nanti begitu untuk yang lain-lainnya. Tapi untuk yang bersangkutan sangat menguntungkan, saya kira begitu. Saya kira gitu aja dulu kah? Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Bung Yandi, Anda ada waktu, boleh dikomentari. Ada waktu 5 menit dan sekaligus nanti closing statement, silakan. Oke, 5 menit ya, ada waktu ya. Silakan. Jadi dari awal dikatakan tadi bahwa tema hari ini atau tema malam ini membicarakan membangun korupsi di atas ranjang. Artinya membangun korupsi di atas ranjang ini tentu akan melahirkan apa yang dinamakan dengan sebuah dinasti dan oligarki yang akan menciptakan sebuah otoriter, begitu kan? Dengan terciptanya otoriter, maka pembangunan di suatu daerah tentunya akan tercermin dari sikapnya yang otoriter, dan itu silakan masyarakat yang menilai dari apa yang sudah kita gambarkan di awal-awal, terutama apa yang sudah kita contohkan. Andai kata Yandi jadi bupati, kan begitu. Terakhir saya mengutip tulisan yang pernah saya baca dari Karyudi Sutajah Putra tentang persoalan ranjang-ranjang. Beliau mengatakan seks dan terkait dengan seks dapat meningkatkan kepercayaan diri. Seks akan membuat seseorang merasa dirinya jauh lebih baik dan akan meningkatkan rasa percaya dirinya. Dan rasa percaya diri dari ranjang akan terbawa ke kehidupan sehari-hari. Dan seks itu menimbulkan yang dinamakan euforia. Nafsu, ketertarikan, dan keterikatan. Sehingga akan memacu adrenalin kita. Membuat jantung berdetak lebih cepat. Mempengaruhi otak untuk menciptakan perasaan euforia. Bisa sampai membunuh orang lah. Nah, saat euforia ini sudah dilakukan, maka sangat mudah mengabulkan permintaan yang namanya pasangan. Ini seperti puisi. Puisi ya, apabila kita baca dari karya Karyudi Sutajah Putra. Maka apapun permintaan pasangan pada malam itu, seperti apa yang dikatakan oleh Bung Paul, di atas 75% akan terkabul. Uangnya piro, kata Jin di iklan. Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, baik. Terima kasih Bung Paul. Terima kasih Bung Wardi, Bung Yandi, Pak Cilik. Mudah-mudahan sehat selalu dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kita sehat semua. Salam sehat ya, salam sehat. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, dan salam kompak persahabatan. Jumpa malam hari ini talkshow, namun hujan luar biasa lebatnya, tapi nggak masalah, tetap kita jalankan walaupun agak sedikit lambat ya. Dan kali ini tentunya walaupun suasananya hujan sedikit kurang enak didengar, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu pendengaran Anda dan juga kita. Ada rekan-rekan yang sudah ada di ujung telepon, ada Pak Cilik, kemudian ada Bung Yandi, Bung Paul, dan Bung Jumudi. Ya, jadi Pak Cilik, Bung Yandi, Bung Paul, dan Bung Jumudi.